Shalom Jemaat GBI Maple Park yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam ibadah online GBI Maple Park. Kami berharap seluruh jemaat yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk mengetahui updatean terbaru kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu jangan lupa subscribe, like, comment, and share kepada saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maple Park dalam sepekan ini. Ibadah online GBI Maple Park Minggu 22 Agustus 2021 akan dilayani oleh Pastor Suset Hetting, premier pukul 6 pagi di YouTube channel GBI Rayon 1D. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Maple Park sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan, shalom kepada seluruh GBI Jemaat Maple Park. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri dan kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan di hidup kita.
Yang siap bersyukur boleh sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang baik. Haleluya. Haleluya. Come on. Haleluya, ku memuji Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya di selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Dia baik, Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Dan firman Tuhan berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih dan setia Tuhan bagi hidup setiap kita. Seberapa banyak saudari yang percayakan hal itu, boleh katakan amin. Yang percaya katakan haleluya. Mari semangat aja saudara, angkat dua tangan kita sama-sama katakan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Dia baik, Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. One more time, come on. Na 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 na
na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari anak-anak Tuhan yang diberkati, sekali lagi kasih sorak-sorai buat Tuhan kita. Kami mau bersorak-sorai buat kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Mari lebih bersuka cita lagi buat Tuhan kita, saudara. Yuk, mari sama-sama nyanyikan. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. Yes, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Para-pa-pa-pa-pa-pa. Para-pa-pa-pa-pa-pa. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia bergerak ganti kita. Oh, oh, oh. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Sebab hanya Dia satu-satunya, satu-satunya penebus, Dia kalahkan maut, Dia bangkitkan hidup. Hey, haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan. Bersiap musik memuji Tuhan. Haleluya. Yes, Jesus. Sebab Engkau di atas segalanya, Yesus. Haleluya. Mari yuk siap-siap nyanyi lagi buat Tuhan. Katakan para-pa-pa-pa-pa-pa. Hey. Para-pa-pa-pa-pa-pa. 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 Oh, oh. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, dan di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi kemenangan. Amin. Bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan. Yes, Jesus. Sekali lagi nyatakan, Dia perlindungan dan pengharapan. Para-pa-pa-pa-pa-pa. Yes. Para-pa-pa-pa-pa-pa. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Sebab Dialah perlindungan dan pengharapan Amin. kita. Amin. Dia Allah yang setia.
tidak pernah meninggalkan setiap kita. Terima kasih Bapa buat kesetiaan-Mu. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu lebih lagi. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Segenap hati pujikan bersama. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik, segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambar dan berharga di mata-Mu, di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Kau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah bagimu. Kami memuji-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Kau Allah yang setia, yang tak pernah, Dia tidak pernah meninggalkan kita.
kesetiaan Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Sebab kasih setia Tuhan tetap turun-temurun. Sebab itu kami bersyukur. Sebab itu kami memuji-Mu. Sebab itu kami tidak menjadi khawatir. Sebab kami punya Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Yesus Kristus namanya. Mari memuji Dia Bapa di sorgaku. Oh, Kau Allah yang setia, tak pernah tinggalkan kami. Oh, kasih-Mu sempurna, kesetiaan-Mu kekal selama-lamanya. Yesus, haleluya. Mari menyembah dengan segenap hati, segenap jiwa kita bersyukur. Oh, thank you Jesus. Engkau setia selama-lamanya. Haleluya. Yesus Tuhan, Kau setia. Oh Jesus, we worship You. Haleluya. Engkau setia, kasih-Mu sempurna. Yesus, kami memuji-Mu. Oh, kami menyembah-Mu selama-lamanya. Haleluya. 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 Bapa di sorga, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur kalau bangsa Indonesia boleh mengecap kemerdekaan di tahun yang ke-76. Semua karena anugerah Tuhan. Kemerdekaan yang merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mengecapnya hari ini. Berdoa agar firman-Mu sebentar disampaikan. Biar kiranya Tuhan boleh berbicara buat kami. Tumpahkanlah isi hati-Mu. Ajarilah kami kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu Tuhan. Karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Halo, apa kabar? Hari ini saya akan bicara tentang disunity, ketidaksatuan. Apa yang membuat kita gagal untuk bersatu? Ada pepatah Indonesia yang berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Begitu banyak kepentingan sehingga menjadi rintangan. Di mana ada kepentingan, pasti ada yang dikorbankan. Yang seringkali menghambat kemajuan sebuah bangsa adalah kepentingan-kepentingan individu yang haus kekuasaan dan kekayaan. Saya percaya hari ini bukan lagi penjajah bangsa lain yang membuat kita sulit maju, tetapi musuh di bangsa sendiri. Istilahnya musuh dalam selimut. Selalu ada saja orang-orang yang berusaha menggulingkan para pejuang yang sesungguhnya, berusaha merebut kekuasaan dan meraup kekayaan. Orang-orang yang bekerja keras malah ditindas, yang berjuang malah dibuang. Ironisnya, penjajah kita hari ini bukan bangsa luar, tapi dari bangsa sendiri. Sebuah kapal kalau mau terus berlayar, haruslah dipimpin oleh satu nahkoda yang menentukan arah dan tujuannya. Kalau terlalu banyak orang yang mau ikut ambil suara, terlalu banyak orang yang menginginkan kuasa, malah akan menghambat dan membuat kita tidak sampai-sampai ke tujuan. Amsal 14 ayat 11 berkata, "Jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa.
Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Mungkin ada yang akan pakai ayat ini untuk bilang, loh, banyak suara itu bagus. Nah, saya dapat hikmat dari Tuhan begini. Para penasehat itu dibutuhkan dalam bagaimana mengupayakan supaya kita sampai ke tujuan, bukannya mengubah tujuan. Saya percaya pemimpin bangsa ini punya tujuan untuk mensejahterakan bangsa. Harusnya sebagai masyarakat, sebagai orang-orang yang diberi kuasa oleh rakyat, kita menjunjung tinggi kesatuan dan menolong para pemimpin bangsa ini untuk bagaimana kita bisa sampai ke tujuan. Karena tidak mungkin terjadi, tidak mungkin sampai tujuan kalau bangsa kita tidak mendukung pemimpin yang ada, apalagi berusaha mengubah haluan. Siapa musuh bangsa Indonesia saat ini? Siapakah orang-orang yang menghambat kemajuan bangsa? Yaitu para koruptor yang merasa terganggu ruang geraknya. Warga negara yang hanya memperkaya diri di tanah air mereka, tapi tidak memberikan sumbangsih untuk kesejahteraan bangsa. Para wakil rakyat yang tidak memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Para pejabat yang dipilih rakyat, tapi mengingkari janjinya. Para PNS yang gabut digaji, tapi tidak melayani. Setiap rakyat, warga negara yang tidak menjunjung tinggi kesatuan bangsa dan Pancasila. Kalau di dalam bangsa sendiri kita tidak mau bersatu, menjunjung tinggi kesatuan, berjuang untuk kesejahteraan bangsa ini, maka siapapun pemimpin di bangsa ini akan sulit sekali maju. Seorang pemimpin harus didukung, bukan diganggu. Justru kita harus melihat baik-baik siapakah pemimpin yang baik. Mereka yang berjuang untuk kesatuan dan kesejahteraan, atau mereka yang hanya mementingkan diri sendiri. Mari kita lihat dalam Filipi 2. Dengan judul perikop, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat yang pertama. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kunci kesatuan dalam Filipi 2 dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Satu kasih artinya begini, kita harus mengasihi bangsa sendiri. Kasih harus menjadi dasar atau landasan dalam hubungan. Kita harus mengasihi sesama saudara sesuku bangsa. Yang kedua, satu jiwa. Kita harus sepemahaman, sepemikiran, senilai. Kita harus berjuang sama-sama dengan visi yang sama, yaitu kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Untuk kesatuan bangsa. Satu tujuan, kita punya tujuan yang sama. Tidak membawa kepentingan pribadi atau golongan. Ada 3K yang membuat kita sulit bersatu, kebalikan dari yang tadi, yaitu ketiadaan kasih, kesombongan, dan konflik kepentingan. 3K, ketiadaan kasih, kesombongan, dan konflik kepentingan. Saya ingin share yang pertama, penyebab disunity, ketidaksatuan adalah ketiadaan kasih. Kasih itu mempersatukan, kebencian menceraikan. Kasih kalau mulai hambar, masalah kecil jadi besar. Kasih itu yang memampukan kita untuk memaafkan kesalahan orang lain.
Kasih membuat kita bisa menerima kekurangan orang lain. Kasih membuat kita mau mengerti dan mengampuni. 1 Petrus 4 ayat 8 bilang ini. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saya percaya kasih itu akan melampaui perbedaan. Seringkali ketika orang pertama kali jatuh cinta, mereka tidak lihat perbedaan yang ada. Tapi ketika kasih menjadi hambar, masalah kecil jadi besar. Tahukah Anda bahwa kasih adalah kekuatan untuk orang berjuang? Kasih adalah perekat yang mempersatukan. Kehilangan kasih di bangsa ini akan kehilangan perekat. Tanpa kasih, hubungan gak bisa bertahan. Yang membuat kita sulit bersatu adalah perbedaan yang kita lihat menjadi penghalang. Rasisme merupakan penghalang persatuan bangsa. Kita ini lahir di Indonesia dengan berbagai keberagaman yang ada. Beda suku, beda bahasa, beda warna, beda agama. Saya pernah mengalami sebagai anak yang lahir di keluarga keturunan Tionghoa, saya pernah diteriakan, dasar Cina, pulang sana, gitu-gitu ya. Tapi saya ini adalah anak keturunan Tionghoa yang lahir di Indonesia dan saya cinta Indonesia. Saya tidak punya kampung halaman di China. Kalau saya diusir keluar dari Indonesia, saya mau pulang kemana? Seringkali saya jengkel tapi saya mengasihi bangsa ini. Anda yang mengaku Anda orang Indonesia, pertanyaan saya, Anda sudah buat apa untuk Indonesia? Karena saya memang anak yang lahir di keturunan Tionghoa, tapi saya cinta bangsa ini dan saya berjuang untuk kesejahteraannya. Kasih itu membuat orang berjuang melampaui segala rintangan dan perbedaan. Karena saya cinta bangsa saya, bangsa Indonesia. Saya berjuang untuk kemajuannya. Waktu saya turun ke desa-desa, ke pedalaman, ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, saya tidak memandang perbedaan warna kulit, bentuk rambut, suku, bahasa menjadi penghalang untuk saya mengasihi mereka. Kasih kepada bangsa saya membuat saya tidak melihat perbedaan yang ada. Saya tidak melihat mereka miskin dan saya kaya. Saya melihat semua orang sama. Harusnya kita belajar kunci persatuan bangsa adalah cinta kepada bangsa. Kita harus terus menanamkan cinta kepada tanah air kita, bukannya memupuk kebencian di hati generasi kita. Jangan membuat perbedaan. Beberapa orang tua menanamkan bibit kebencian di hati anak-anak mereka dengan mengadakan perbedaan, menghina suku lain. Berapa banyak pernikahan beda suku yang sangat sulit sekali di bangsa ini. Kenapa? Karena kita melihat beda suku, kita beda. Kita Indonesia. Apakah suatu hari nanti saya mengizinkan anak-anak saya menikah dengan orang yang berlainan suku? Kenapa tidak? Kita semua sama. Kita Indonesia. Kalau kita terus memupuk kebencian, perbedaan di hati anak-anak kita, mustahil Indonesia sejahtera. Kita harusnya menghargai perjuangan para pahlawan dengan menjunjung tinggi persatuan. Hanya kasih kepada bangsa yang akan mampu mengatasi semua perbedaan yang ada. Ingat baik, kita tidak bisa milih kita lahir di mana, dengan warna seperti apa, dengan keluarga seperti apa. Kalau kita lahir di Indonesia dengan segala keberagaman yang ada, kita patut menghargainya. Yang kedua, penyebab disunity adalah kesombongan. Satu jiwa bicara soal kita harus senilai, sepaham.
Filipi 2 ayat 3 tadi bilang gini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Nggak akan ada kesatuan tanpa kerendahan hati. Kadang-kadang kita terlalu sombong untuk mengakui kerja keras orang lain. Kita terlalu sombong untuk mengakui bahwa kita butuh orang lain. Ada pepatah dalam bahasa Inggris yang berkata gini, more work can be done if it doesn't matter who gets the credit. Akan lebih banyak pekerjaan yang bisa dilakukan kalau nggak masalah siapa yang dapat pujian. Semua orang ingin diakui kerja kerasnya. Setiap orang ingin dipuji. Tapi apa yang terjadi? Karena semua orang ingin mendapatkan posisi, semua orang ingin diakui. Sehingga kebanyakan orang hanya penting penampilan daripada apa yang mereka kerjakan. Satu kali kami pernah mengadakan event besar di Indonesia, di Jakarta. Saya dan suami mengajak beberapa orang kerjasama untuk membantu kami merealisasikan event ini. Apa yang terjadi? Di situ mata saya terbuka. Orang-orang yang dimintai tolong, bicara uang, harus dibayar, dan lain sebagainya. Padahal acara ini tidak menguntungkan kami dan tidak menguntungkan siapa-siapa, tapi orang-orang ini tahu bahwa acara ini untuk kepentingan bersama. Pada hari H ketika acara dimulai, orang-orang yang ribut minta dibayar itu, boro-boro membantu, tapi mereka malah duduk di panggung. Mereka ingin mendapat pengakuan. Dari situ saya belajar, benar pepatah ini. Orang lebih menginginkan pengakuan, tapi ketika diminta bantuan, mereka tidak mau ikut bekerja. Bangun apapun yang paling susah itu di tahap perintisan. Karena disitulah kita akan merasa sendirian. Ketika belum punya apa-apa, waktu masih susah, orang-orang agak sulit dimintai bantuan. Gak ada yang mau berjuang bersama kita. Dan di situ kita akan merasa sangat sendirian. Waktu belum punya apa-apa, semua dikerjain sendiri, nangis sendiri, susah sendiri, jatuh sendiri. Tapi waktu sudah dikenal, semua orang ingin dapat pengakuan. Waktu kita belum dikenal, kita dipandang sebelah mata bahkan oleh keluarga. Tapi waktu kita mulai dikenal, kita akan lihat banyak orang yang ingin dapat nama. Dibutuhkan kerendahan hati untuk membiarkan orang lain naik ke panggung yang kita dirikan sendiri. Butuh kerendahan hati untuk memberikan kursi buat orang lain yang kita tahu mereka mampu menjalani. Meskipun kita yang merintis dan berjuang. Saya belajar bahwa tidak semua pahlawan harus duduk di kursi pemerintahan. Belajar menyerahkan hak kita kepada orang lain yang bisa melanjutkan perjuangan kita. Waktu Indonesia masih dijajah, banyak pahlawan yang mungkin berjuang mati-matian. Dan hari ini ketika Indonesia sudah mulai lebih sejahtera, mungkin mereka sendiri nggak dapat apa-apa. Kalau nggak masalah siapa yang dapat nama, pengakuan, kita mau rendah hati, yang penting negara maju, yang penting Indonesia sejahtera. Kita nggak usah pusing siapa yang duduk di kursi pemerintahan. Untuk bersatu tuh dibutuhkan kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, mustahil apapun yang kita bangun bisa bertahan. Berapa banyak pelayanan yang dibangun dengan ketulusan tapi berakhir dengan pertengkaran. Berapa banyak usaha yang dirintis dengan doa dan air mata, akhirnya diakhiri dengan perebutan harta dan kekuasaan. Galatia 3 ayat 3 berkata gini, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Banyak kali ketika susah,
Suami istri sepakat sehati berdoa, mencucurkan air mata. Tapi ketika diberkati, biasanya orang jadi lupa diri. Untuk bersatu, sebagai keluarga maupun bangsa, kita harus belajar saling rendah hati. Menganggap orang lain juga penting. Kita nggak boleh hanya fokus kepada kepentingan diri kita sendiri. Untuk bersatu, jangan adu tinggi, tapi adu rendah hati aja. Saya percaya bahwa promosi dari Tuhan itu diberikan kepada orang yang rendah hati. Mari kita belajar dari Filipi 2 ayat yang kelima bilang gini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Karena orang berebutan minta dipuji, makanya perselisihan terjadi. Kesombongan, iri hati, nggak akan menyelesaikan masalah di negara ini. Kita akan saling menjatuhkan, bukannya saling menopang. Untuk kesatuan boleh terjadi, kita harus rendah hati. Tidak masalah siapa yang duduk di kursi, kita harus bisa tetap berkontribusi. Yang ketiga yang menyebab disunity adalah beda tujuan. Kita harus satu tujuan, punya tujuan yang sama. Amos 3 ayat 3 bilang gini, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Can two walk together unless they are agreed? Kita harus bersatu, harus sepakat. Kita nggak bisa membangun masa depan bersama dengan orang-orang yang beda tujuan. Mustahil bersatu tanpa kesepakatan. Visi beda cuma ngabisin tenaga. Exhausted, nggak akan sampai-sampai ke tujuan. Karena untuk berjalan bersama, kita harus punya visi yang sama. Filipi 2 ayat 3 bilang gini, dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Dan ayat 4 bilang gini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ada istilahnya conflict of interest. Ada orang-orang yang punya konflik kepentingan, karena mereka punya tujuan yang berbeda di dalam suatu organisasi. Konflik kepentingan ini yang justru menyebabkan perpecahan. Upaya merebut kekuasaan, upaya untuk meraih kekayaan, membuat para pejuang digulingkan. Orang-orang yang kerja keras ditindas, yang berjuang malah dibuang. Satu kali, ada beberapa orang yang datang ke rumah kami. Kebetulan orang-orang ini bekerja kepada pemerintah dan mereka cerita kepada suami saya, Pak Jojo, kami ingin mendukung pemerintahan yang jujur saat ini. Tapi ketika kami ingin jalan yang lurus, atasan-atasan kami, superior di atas kami yang tidak mendukung pemimpin yang jujur dan lurus ini, menekan kami dengan cara tidak memberikan pekerjaan kepada kami. Sedangkan pemimpin yang jujur dan lurus itu menilai kinerja kami dari pekerjaan kami. Akibatnya, kami yang mendukung pemerintahan yang jujur dan bersih, kami sendiri malah tersingkirkan. Ketika saya mendengar cerita ini, saya nangis. Yang kerja keras malah ditindas, yang berjuang malah dibuang. Uang dan kekuasaan yang selalu menjadi fokus dari konflik kepentingan. Dan konflik kepentingan selalu mengorbankan orang lain. Karena fokusnya kepada kepentingan diri sendiri, mereka jadi nggak peduli sama kepentingan orang banyak. Dan akibat dari kepentingan diri sendiri, pada akhirnya mengorbankan orang banyak. Keserakahan itu membutakan. Orang-orang yang korupsi dana bansos misalnya, mereka dipercaya
untuk mengelola dan mengantar bantuan, tapi dipercaya mereka malah memperdaya. Amsal 12 ayat 5 bilang gini, rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Bangsa kita nggak akan maju kalau terlalu banyak kepentingan-kepentingan di dalamnya. Berdoalah supaya para penguasa, orang-orang yang punya power di bangsa kita, mereka menjunjung tinggi kesatuan bangsa, mementingkan dan mengedepankan kesejahteraan bangsa dan kemajuan bangsa. Bukannya mengorbankan kepentingan masyarakat untuk kepentingan mereka sendiri. Mari berdoa supaya bangsa kita terus tumbuh, terus tangguh, dan kita terus berjuang untuk kesejahteraannya. Doa saya bagi generasi ke depan. Mereka mencintai rakyat, berintegritas, sungguh-sungguh hidup takut akan Allah, menjadi pemimpin yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Tidak hanya memajukan diri sendiri, tapi mereka memikirkan kemajuan bangsa. Mari rakyat Indonesia, kita lahir di bangsa ini. Apa yang sudah kita lakukan bagi bangsa kita? Jangan biarkan orang memecah belah persatuan hanya karena kepentingan. Mari kita berjuang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat anugerah-Mu bagi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, agar bangsa ini tidak lagi dipecah belah oleh konflik kepentingan, oleh orang-orang yang hanya mencari kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan. Tapi biarlah roh takut akan Allah boleh melanda seluruh negeri, sehingga setiap orang boleh memberikan kontribusi untuk kemajuan bangsa ini. Kami mohonkan pemerintahan yang takut akan Allah, yang mencintai rakyat, yang bekerja sungguh-sungguh dan berintegritas. Tuhan, anugerahkanlah kemajuan bagi bangsa kami. Jauhkanlah keserakahan, persaingan, konflik kepentingan. Tapi biarlah Tuhan, setiap orang-orang yang punya kekuasaan dan mampu mengubah masa depan bangsa ini, mereka boleh dipakai Tuhan untuk mensejahterakan Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah kami saat ini Tuhan. Biarlah diberikan kesehatan, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk setiap langkah dan setiap keputusan. Kami percaya pemerintahan berasal dari Allah, dan Tuhan punya rencana untuk bangsa kami. Diberkatilah Indonesia. Kiranya Indonesia damai, tangguh, dan terus maju. Demi nama Yesus kami berdoa. Amen. Gembala GBI Maple Park dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kesembuhan, bahkan perlindungan yang sempurna dari Allah Bapa di surga, di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis senantiasa dengan Allah Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.